Banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Untuk menjadikan negara itu besar dan maju itu SDM-nya. Kalau SDM-nya tidak diinvestasi dengan baik, mana mungkin dia akan menjadi negara yang besar. Kemajuan itu yang dasarnya itu pendidikan. Kalau kita lemah di situ, ya jangan berharap masyarakatnya nanti menikmati betul kemajuan daerahnya ini. Ini tugas pemerintah. Ya pemerintah yaitu dari yang paling rendah sampai yang tinggi. Pendidikan merupakan faktor utama dalam menentukan kemajuan sebuah bangsa. Dengan tingginya taraf pendidikan, maka akan semakin baik sumber daya manusia yang ada. Dan pada akhirnya akan semakin tinggi juga daya kreativitas pemuda di Indonesia untuk mengisi pembangunan bangsa. Namun, di Indonesia, untuk mewujudkan pendidikan yang baik dan berkualitas sesuai dengan standar nasionalnya saja masih sangat sulit. Jadi kalau saya lihat potret pendidikan di Indonesia itu, kita kan selalu berbicara indeks SDM kita di mata dunia itu selalu rendah. ASEAN juga rendah. Berarti ada salah di pendidikan di Indonesia. Tetapi bagaimana sebenarnya pendidikan itu bisa untuk menjadi lebih baik? Itu yang harus kita pikirkan. Tentu pendidikan bisa menjadi lebih baik, di samping sarana dan prasarananya, tentu juga SDM-nya yang menjadi guru, dosen, ya harus mempunyai standar atau kualitas yang lebih baik. Dalam catatan data riset Tim Aksi Dewan Parlemen, Nusa Tenggara Timur masuk dalam kategori 3T. Ada satu hal yang masih menjadi sorotan ramai dalam dunia pendidikan. Di suatu daerah pedalaman Flores, kami masih banyak dijumpai kondisi di mana anak-anak belum terlayani pendidikannya. Angka putus sekolah yang masih tinggi, juga masalah kekurangan guru. Walaupun hanya sebagian daerah, khususnya daerah perkotaan, persediaan guru sangat berlebih, sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan standar. Di kampung saya itu kebetulan di usia sekolahnya itu sekolah dasar Katolik. Itu mau 100 tahun usia sekolahnya itu. Ini besok ini mau 100 tahun. Tapi fasilitas gedung sekolahnya itu sangat memprihatinkan. Anak-anak sekolah itu punya motivasi dan semangat yang tinggi untuk mereka juga maju berkembang sama dengan ya anak-anak lain di Indonesia ini, di kota-kota besar, di Jawa, di Jakarta, di Bandung, di kota-kota besar yang lain. Mereka pun melihat itu di berbagai macam media bagaimana anak-anak di wilayah yang lain bisa bersekolah, mengikuti proses pendidikan dengan fasilitas yang bagus. Karena itu tadi, kalau mau daerah maju ini kan, apalagi daerah pariwisata, otomatis pasti cepat maju. Karena pembangunan infrastruktur sektor swastanya mendorong betul untuk maju, ya kesiapannya melalui pendidikan ini. Karena suku guru kemajuan itu yang dasarnya itu pendidikan. Kalau kita lemah di situ, ya jangan berharap masyarakatnya nanti menikmati betul kemajuan daerahnya ini. Setali tiga uang, Provinsi Tanah Papua pun bernasib sama. Kondisi pendidikan ini tidak jauh berbeda. Bahkan alasannya banyak anggota suku di pedalaman yang masih memegang teguh pada nilai hidup nenek moyang dan menolak adanya pembangunan di beberapa aspek. Yang menjadi pembenaran tersendiri bagi pemerintah pusat, di mana hal ini rupanya juga ikut mempengaruhi pembangunan di bidang pendidikan yang menjadikan tingginya angka anak putus sekolah di Indonesia. Para orang tua siswa di pedalaman lebih suka jika anak-anaknya menghabiskan waktu untuk bekerja di ladang atau di persawahan. Bahkan tidak jarang para orang tua tersebut memilih untuk menikahkan anak-anaknya di usia dini. Situasi pendidikan dan generasi muda di Papua ini sekarang ini sangat prihatin. Daerah dengan indeks pembangunan manusia paling rendah se-Indonesia dengan angka buta huruf yang tinggi. Banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Kemudian stunting yang begitu tinggi ditambah dengan tingkat absentisme guru dan absentisme murid yang juga rendah. Semua ini karena mereka tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.
terkait minimnya pendidikan di pelosok Indonesia. Padahal menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun pada kenyataannya masih banyak permasalahan pelayanan pendidikan di masyarakat. Pemerintah memutuskan meningkatkan anggaran pendidikan di tahun 2023. Anggaran pendidikan 2023 naik menjadi 608,3 triliun rupiah. Sebagaimana tercantum dalam rencana anggaran dan pendapatan belanja negara di tahun 2023. Pada tahun 2021 kami melakukan survei terhadap 6 ribuan anak muda Papua, di mana kita mengambil sampel 550, mengatakan bahwa sebenarnya sejatinya dana otsus itu sudah cukup, tanpa ditambah juga sebenarnya sudah cukup, tetapi penyasarannya yang harus lebih tepat guna dan penyasarannya yang harus lebih efektif. Sehingga dengan demikian ya ini bisa mengejar ketertinggalan tadi. Nah untuk itu kembali pada soal bantuan dari negara tadi, ya dalam bentuk beasiswa, ya kita punya dana BOS. Ini suatu bentuk pemerataan yang bagus gitu. Publik percaya bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang dilalui akan semakin baik taraf kehidupannya nanti. Dengan memiliki ijazah dan gelar dari perguruan tinggi, seseorang bisa memperoleh derajat, pangkat, atau jabatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tidak hanya pemerintah yang harus berperan dalam memajukan pendidikan di daerah terpencil, namun peran serta dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam suatu kehidupan juga menjadi peran penting dalam memajukan pendidikan. Dan selanjutnya, pembangunan di suatu daerah, terutama daerah terpencil. Untuk menjadikan negara itu besar dan maju itu SDM. Kalau SDM-nya tidak diinvestasi dengan baik, mana mungkin dia akan menjadi negara yang besar. Negara ini ke depan dan pemerintah ke depan harus mulai berani memfokuskan pada pembangunan sumber daya manusia, dan pembangunan sumber daya manusia itu adalah pada pendidikan dan peningkatan kualifikasi keterampilan daripada generasi muda kita gitu. Bila perlu kita belajar dari negara Kuba. Kuba punya undang-undang, seorang ibu hamil 4 bulan wajib melapor kepada pemerintah, dan pemerintah wajib memberikan suplemen vitamin apa untuk janin yang ada di dalam perut itu sampai berumur 9 tahun. Negara jamin anak-anak itu akan pintar dan sehat. Kita sekarang lihat di Papua, di kampung-kampung, ibu-ibu hamil minum apa dia, makan apa dia. Ini tugas pemerintah. Ya pemerintah yaitu dari yang paling rendah sampai yang tinggi. Adapun solusi yang dapat diberikan dari permasalahan tersebut, antara lain dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan prestasi siswa. Perkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan ke sistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Masalah kesejahteraan guru juga penting. Proses ini seharusnya bisa dipercepat dengan lahirnya undang-undang ASN, sehingga kita berharap bahwa pemerintah juga secepatnya mengeluarkan peraturan pemerintah sehingga membantu percepatan pengalihan status, peningkatan status dari honorer menjadi guru-guru P3K. Kalau gurunya tidak sejahtera, tidak mungkin menghasilkan anak-anak didiknya yang baik. Tidak mungkin. Dia tidak akan serius karena dia mesti memikir hal lain. Kita harus membuat dia sejahtera, jadi dia tiap hari pagi bangun bagaimana mendidik anak-anak orang jadi baik. Akses untuk mengenyam perkuliahan di perguruan tinggi Indonesia masih berat.
karena tingginya biaya kuliah yang spontan meresahkan masyarakat. Memang, atas perintah Presiden RI Joko Widodo, Mendikbudristek Nadiem Makarim akhirnya membatalkan naiknya biaya kuliah per tanggal 27 Mei di tahun 2024. Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga meninjau kembali standar yang ada untuk menentukan komponen-komponen apa yang seharusnya mendapatkan prioritas dalam alokasi anggaran, termasuk subsidi untuk mahasiswa dan bantuan keuangan lainnya. Kuasa pemegang mandat keuangan itu diturunkan kepada Menteri Keuangan. Itu sebabnya kalau mau dirubah bukan hanya Sisdiknasnya, tapi Undang-Undang Keuangan Negara juga. Ini sama-sama 2003, sudah 21 tahun. Jadi perjuangan kami di sini yang bisa diberikan keterusan daripada perjuangan kita adalah Undang-Undang Sisdiknasnya. Tapi ada Undang-Undang Keuangan Negara yang memang ini harus kita evaluasi bersama. Menciptakan pendidikan yang berkualitas, negara perlu hadir untuk meringankan beban biaya pendidikan sesuai realisasi amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28C. Program KIP kuliah merupakan bentuk seriusan dari pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi, terutama bagi calon mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan untuk pendidikan tinggi untuk beasiswa untuk anak-anak untuk bisa ikut kuliah. Di samping membantu mahasiswanya, membantu juga kampus-kampus yang ada di wilayah ini, di Flores, Lembata, dan Alor. Bukan untuk menyumbangkan diri, sudah ribuan anak-anak yang kuliah di Jawa tahun 90-an yang saya bantu mereka kuliah. Sebelum menjadi anggota DPR. Karena saya tahu mereka sulit sekali untuk mendapatkan kuliah itu. Tahun 90-an sudah. Sekarang saya bersyukur mereka banyak yang jadi dokter, banyak yang jadi pejabat, banyak yang jadi kepala daerah. Buktinya mereka masih sekarang nyata. Untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bukanlah syarat mutlak harus sarjana. Tetapi bila seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak memahami tugas dan fungsinya dengan baik, maka masyarakat sangat khawatir akan banyaknya kerja-kerja dewan yang tidak terselesaikan, sebagaimana terlihat nyata selama ini. Setiap anggota dewan harus membutuhkan kemampuan pikiran dan kompetensi dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam merumuskan undang-undang, peraturan, dan intelektual itu tentu diperoleh dari proses pendidikan yang standar dan benar. Kenapa mereka mau kuliah? Ya, jawabannya satu, karena dia ingin meningkatkan ilmunya untuk masyarakat. Itu semuanya. Padahal kalau dari kayak Pak Ahmad Saroni, apa yang dicari? Sudah crazy rich Tanjung Priok, mau ngapain kuliah? Tapi dia mengatakan, saya kuliah itu harus punya ilmu. Dan produk saya adalah membuat undang-undang. Saya ingin memberikan ilmu yang bermanfaat dalam penyusunan undang-undang. Hampir semua menjawab seperti itu, Pak Darmadi, Pak Tremedia. Nah, ini menandakan bahwa ada keinginan ya untuk memperbaiki diri ya dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan. Apalagi gabungnya Pak Bambang Susatyo sebagai ketua MPR, sebagai seorang pengusaha, tapi mau mencurahkan waktu untuk mengajar di sini. Bayangkan, dia begitu rajin setiap Sabtu mengajar ya, dan banyak ilmu-ilmu yang diberikan kepada mahasiswa, terutama dengan pengalaman-pengalaman secara politik hukumnya di DPR.